Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh untuk merenungkan ayat ini, mari kita lihat apa yang di dalam ayat ini. Sebagaimana ayat ini menceritakan bagaimana kehidupan Rasul Paulus dipenjarakan akibat kejahatan Raja Herodes. Saking kejamnya Herodes, ia memenjarakan Rasul Petrus ke dalam penjara yang sangat amat ketat dan dilihat secara manusia tidak mungkin bisa bebas. Melalui peristiwa ini, kuasa Allah dinyatakan. Ada satu kisah, satu kali ada seorang hamba Tuhan diundang untuk berkhotbah di satu tempat. Dan sebelum hamba Tuhan ini pergi ke tempat yang harus dia kunjungi, hamba Tuhan ini diperingatkan dalam mimpinya waktu malam. Ada seorang wanita berbicara menyuruh kedua hamba Tuhan ini, suami istri, untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa dan berpuasa sebelum mereka memulai pelayanan di tempat yang mereka harus kunjungi. Dan ketika mereka pergi, ada bayangan gelap yang mencoba menutupi mata mereka saat berkendaraan. Pada akhirnya, bayangan itu tidak mampu menutupi mata mereka. Ketika mereka berhenti, tanah tepi jalan yang tinggi langsung longsor di belakang mereka. Sesudah pelayanan, Bapak Ibu Gembala ini pulang bersama dengan istrinya, dan sampai di rumah terdengar berita ada tetangga tiba-tiba teriak tidak bisa melihat, dan orang ini didoakan sembuh. Dan orang ini mengaku dia yang hampir mencelakakan perjalanan Bapak Gembala ini dan istrinya. Sebelum mereka pergi, orang ini sudah menyiapkan berbagai mantra untuk menghentikan perjalanan mereka untuk pergi ke tempat pelayanan mereka. Tetapi apa yang dilakukan orang ini tidak dapat melawan kuasa Allah dan tidak mampu menghalangi apa yang menjadi rencana Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya ingin bertanya, siapakah yang dapat menghalangi Tuhan untuk dia melakukan kehendaknya? Saya pikir tidak ada, saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang begitu dahsyat. Dari kisah ini, apa yang mesti kita renungkan yang menjadi pesan Tuhan untuk kita hari ini? Di sini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan itu tidak dapat dibandingkan oleh kuasa apapun. Jadi di sini yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah satu, kita harus beriman kepada Dia bahwa Tuhan satu-satunya sumber penolong dalam hidup kita. Kadang-kadang banyak orang mengaku diri Kristen, banyak orang mengaku dia setia katanya, tetapi bicara iman, tidak banyak orang melenceng dari Tuhan. Tidak banyak orang ketika ada pencobaan, iman mereka hilang. Makanya mereka bisa jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kita harus setia selalu berdoa kepada Tuhan. Demikian jugalah kita harus selalu berdoa dan berharap kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia adalah penolong yang hebat untuk kita. Kuasa iblis tidak mampu menjatuhkan kita di saat kita senantiasa setia berdoa kepadanya. Amin.